Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sarapova dari kelas 12 IBBU ingin mereview novel sejarah yang berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Toheri. Buku edisi baru yang diterbitkan di Gramedia ini merupakan gabungan novel trilogi yang mengisahkan perjalanan hidup Serintil dan Rosus yang kental dengan potret sosial masyarakat Indonesia di zaman setelah kemerdekaan. Novel trilogi itu antara lain berjudul Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus, Dini Hari, dan Jatra Biang Lala yang dikemas menjadi satu judul, yaitu Ronggeng Duku Paruk. Sinopsis dari buku Ronggeng Duku Paruk ialah masyarakat dusun Duku Paruk tidaklah seceria dulu semenjak ronggeng terakhir mereka yang selalu menghibur mati keracunan tempe bongkrek. Padahal ronggeng dan cabul adalah warisan Ki Secamenggala, seorang begal yang disegani dan dihormati oleh para penduduk kampung. Saking dihormatinya, masyarakat masih suka mendatangi kuburan Ki Secamenggala dan membakar kemenyan di sana. Sakarya yang merupakan keturunan dari Ki Secamenggala dan sekaligus juga sebagai pemimpin dusun merasa mempunyai kewajiban untuk melestarikan kembali warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui Serintil yang berusia 11 tahun pintar menari dan bersenandung nyanyian ronggeng, Sakarya membawa dan menitipkannya kepada dukun Ki Kartareja. Ki Kartareja adalah dukun yang memimpin grup ronggeng beserta penabungnya. Ternyata, untuk seorang gadis menjadi ronggeng tidaklah mudah. Ketika Serintil menginjak usia akil balik, dia harus melalui serangkaian ujian, antara lain upacara adat penghormatan kepada Ki Secamenggala dan buka kelambu, yaitu sayembaran untuk mendapatkan keperawanan calon ronggeng. Banyak yang datang mengikuti sayembaran. Walau hati Serintil sebenarnya sudah terpaut pada Rasus yang saat itu berusia 14 tahun melihat sosok ibu yang tidak pernah dilihat di dalam Serintil yang berusia lebih muda darinya. Namun perlahan bayangan itu menghilang ketika Serintil bersikukuh menjadi seorang ronggeng. Sejak peristiwa buka kelambu, Rasus kemudian pergi meninggalkan desa untuk menjadi buruh pengupas singkong di pasar. Di pasar inilah Rasus menemukan dunia yang 180 derajat berbeda dengan situasi di dusun-dusun Duku Paruk. Contohnya saja bagaimana cara memperlakukan wanita. Di pasar, dia bisa dihajar habis-habisan jika menyapa wanita dengan cuitan dan kata cabul. Sementara di dusun Duku Paruk ini merupakan penghormatan, begitu pula kegiatan cabul. Seorang suami bisa saja meniduri tetangganya jika istrinya tidak kunjung hamil dan itu diperbolehkan. Rasus yang menjalani hari-harinya sebagai buruh pengupas singkong semakin menemukan banyaknya perbedaan, terutama ketika dia memberanikan diri mendaftar menjadi seorang pelayan serdadu. Pada suatu hari, Rasus yang kini seorang pelayan serdadu kembali lagi ke dusun Duku Paruk untuk mencari dua begal yang kabur. Pencarian mereka berhasil dan Rasus malah dapat menembak kedua begal itu. Malam itu, Rasus tidak ikut serdadu pulang, melainkan bermalam di dusunnya untuk menemui neneknya yang mengurusnya sejak kecil yang kini beranjak tua. Dia juga menghabiskan malamnya dengan Serintil. Serintil yang kini berusia 14 tahun sudah menjadi ronggeng kaya dan dia mengajak Rasus untuk menikah. Namun, yang dilakukan Rasus adalah pergi meninggalkan desa itu keesokan harinya karena dia bertekad untuk merubah dusun supaya tidak lagi terlibat dalam kenistaan yang menjadi suatu yang wajar. Lalu, akankah Rasus berhasil mewujudkan impiannya? Membaca novel Ronggeng Duku Paruk membawa kita ke dalam situasi bangsa Indonesia di masa awal setelah kemerdekaan.
Potret dusun Dukuh Paruk mungkin merupakan potret kebanyakan dusun-dusun di Indonesia pada masa itu. Mereka menjalani kehidupan dengan cara bertani dan bersawah, namun menggantungkan harapan pada luhur dan benda pemujaan ketika kemarau tiba. Mereka tidak mempunyai cukup ilmu untuk menyelesaikan permasalahan seperti saat kemarau panjang, dan mereka hanya bisa pasrah. Permasalahan tidak hanya terjadi pada saat masa kemarau, namun juga di musim penghujan. Tanpa ilmu pengetahuan, mereka mencari kebahagiaan lewat pertunjukan dan cabul, serta tidak mengerti bahwa keduanya tidak pantas untuk orang yang berakal. Tanpa ilmu pengetahuan, mereka tidak pernah mampu menangkap maksud tertinggi dari kehidupan dan berserah diri kepada Ilahi. Kelebihan dari buku ini adalah ceritanya yang menarik walaupun agak vulgar, dan kekurangan dari novel ini adalah keanehan atau keabsurdan dari cerita di novel ini, seperti kehidupan di desa itu yang berbanding terbalik dengan kehidupan dan moral kita sehari-hari. Terima kasih.